Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas DLHB akan melanjutkan progres kami. Untuk malam ini kami mengerjakan dari hasil tabel RDBMS dan didapatkan tabel fakta dengan beberapa dimensi. Kemudian kita lakukan OLTP dan data profiling. Di sini kami memprofiling menjadi 3 skema. Yang pertama adalah pendaftaran, yang dimana pendaftaran itu skema yang berfokus pada pengumpulan informasi, data pribadi, dan data pendukung calon peserta. Jadi ini adalah proses input untuk awal proses. Kemudian informasi yang dikumpulkan itu mulai dari nama, tanggal lahir, jalur masuk, hingga program studi yang dipilih. Kemudian adalah skema seleksi. Di sini adalah skema yang berkaitan dengan penilaian dokumen pendukung serta akan menjadi output. Nah, skema ini berisikan informasi tentang status seleksi calon mahasiswa yang memenuhi standar, diterima atau ditolak, mulai dari nama, prodi, dan jalur masuk. Kemudian skema yang terakhir adalah daftar ulang. Skema ini berfokus pada aktivitas calon mahasiswa untuk melaporkan ketersediaan mereka untuk diterima sebagai mahasiswa. Skema ini menyimpan informasi berupa mahasiswa yang lolos dan prodi yang dipilih, serta status melakukan daftar ulang, sudah melakukan atau belum. Kemudian tabel penyusun utama dari skema ini adalah tabel siswa, jalur masuk, dan tabel prodi. Oke. Masuk ke high level ETL design. Yang pertama adalah daya tampung. Dari daya tampung itu memiliki relasi pada fakta daya tampung. Kemudian ada dimensi prodi dan jalur pendaftaran. Kemudian yang kedua adalah registrasi. Dalam registrasi atau tabel fakta registrasi ini memiliki relasi terhadap dimensi peserta dan jalur pendaftaran. Kemudian yang ketiga adalah seleksi. Di sini tabel faktanya adalah fakta seleksi yang memiliki relasi dengan dimensi peserta, jalur pendaftaran, dan dimensi date. Kemudian yang keempat adalah daftar ulang. Dengan tabel fakta daftar ulang memiliki relasi dengan dimensi peserta, dimensi date, dan dimensi prodi. Kemudian yang C adalah source to target mapping. Di sini kita akan melakukan mengarah apa ya, memapping lah kayaknya atribut-atribut yang awalnya dari source menjadi menuju ke target. Okay, next. Selanjutnya untuk ETL one time historical, di sini pertama-tama kita akan memuat data-data yang diperlukan pada tabel dimensi yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Jadi contoh di sini kita akan memasukkan data-data untuk tabel dimensi date, prodi, dan juga peserta. Caranya itu dengan cara menggunakan input table atau tabel input pada Pentaho, kemudian kita tentukan dulu untuk connection serta SQL yang akan digunakan untuk memilih data yang akan diambil. Lanjut. Nah, untuk koneksi SQL-nya bisa dilihat di sini, kita pilih untuk SQL Server, kemudian tentukan juga untuk kolom-kolom yang perlu diisikan sesuai dengan settingan dari SQL Server-nya. Dan selanjutnya itu untuk tabel output-nya itu bisa dipilih untuk skema, kemudian target tabelnya itu di mana, dan kita bisa specify untuk fields-nya. Ini bisa dijelaskan untuk uh, output tabelnya itu kolom apa saja yang akan dihasilkan, kemudian diambil dari kolom apa saja dari tabel inputnya. Dan jika dirasa sudah selesai, bisa diklik OK, yang nantinya akan mengambil data dari tabel input yang akan dimasukkan ke tabel output. Selanjutnya, itu bisa dilakukan untuk
dimensi-dimensi yang lain juga. Nah, ini contoh untuk dimensi peserta, bisa dilihat hasilnya adalah seperti itu. Dan selanjutnya dilakukan juga untuk ETL pada tabel faktanya. Di tabel fakta ini data-datanya itu diambil dari tabel-tabel dimensi yang lain. Jadi diambil dari primary key pada tabel dimensi yang digabungkan menjadi satu, menjadi foreign key dalam tabel faktanya. Oke, lanjut. Ini contoh untuk select dari tabel fakta seleksi. Di sini terdapat sedikit anomali, yaitu adanya data nul yang masuk ke tabel fakta ini. Oke, selanjutnya untuk ETL incremental itu pertama-tama kita akan melakukan identifikasi timestamp dengan menentukan kolom yang memiliki timestamp. Contohnya, misalkan kita bisa menggunakan kolom modified, kemudian ditambahkan variabel timestampnya seperti ya last execution time atau ya bisa contoh yang lain. Kemudian dilakukan query seperti berikut, mungkin bisa langsung saja. Bisa lakukan query untuk tiap-tiap tabel fakta yang diperlukan. Jadi jika dirasa ingin dibutuhkan untuk ETL incremental bisa dilakukan query seperti itu, tapi jika dirasa tidak terlalu butuh, seperti contohnya untuk tabel daya tampung itu tidak akan terlalu membutuhkan hal-hal incremental. Jadi mungkin hanya untuk tabel registrasi, seleksi, dan juga tabel daftar ulang. Oke, selanjutnya untuk desain dan implementasi dashboard. Berikut adalah desain dan implementasi dashboard. Di sini ada pertama rancangan awal dari dashboard tersebut. Jadi di tahap ini kita akan merancang apa aja yang akan ditampilkan. Jadi nanti kita mengikuti dari hasil tabel fakta. Jadi diketahui tadi tabel faktanya ada beberapa tadi yang diubah menjadi visualisasi. Nah, informasi yang harus ada di dashboard itu kita rancang sebagai berikut. Ada nilai daya tampung, jumlah pendaftar, jumlah diterima, jumlah daftar ulang, grafik hasil seleksi, grafik jalur masuk admisi, prediksi pendaftaran terhadap daya tampung. Jadi dari fitur informasi tersebut kita juga menggunakan pewarnaan yang tidak menyibukkan mata alias gampang dicerna dan font dan ukurannya juga jelas dibaca. Jadi sekarang berikut implementasi dari dashboardnya. Pertama-tama kita akan menyambungkan data melalui SQL Server Database di port 8080. Nah, nanti kita akan mengisikan kredensialnya untuk mengakses server tersebut dan kemudian datanya diimpor. Next. Hasil impor data akan divisualisasikan menggunakan beberapa visualisasi, ada pie chart, ada donut chart, ada line chart, sama ada gauge. Di sini kita juga mengimplementasikan machine learning menggunakan Python, fitur Python tersebut. Jadi ada import, ada sklearn, ada regression, modelnya juga SVR. Ke atas lagi, bukan atas. Nah, itu. Jadi di kiri ada slicing. Jadi kita bisa mengatur data yang divisualisasikan. Ada yang asal provinsi, ada program studi apa, terus nanti muncul nama-namanya juga siapa. Oke, next. Jadi berikut itu script-scriptnya dan ini juga hasil machine learning-nya. Jadi bisa dilihat di Power BI sendiri ada Python Script Editor yang saya gunakan machine learning SVR menggunakan sklearn. Jadi itu dia memprediksi di tahun depan ada berapa banyak pendaftar yang akan mendaftar di rancang waktu tersebut. Oke, next. Ya, jadi SVR itu digunakan untuk metode prediksi yang digunakan dalam konteks forecasting. Jadi ada dua variabel atau lebih input yang nanti memberi output prediksi. Oke, next. Baik, selanjutnya untuk penutup di bab 3 kesimpulan. Jadi berdasarkan yang tadi sudah saya akan rangkum apa yang sudah kami lakukan dari progres awal. Ini pertama kami sudah melakukan pembuatan dari mockup data
setelah mockup data dilakukan ETL. Setelah dilakukan ETL, dari ETL dikonekkan ke Power BI untuk dibuat dashboarding. Lalu kemudian kita juga udah membuat machine learning untuk memprediksi berapa yang akan datang di 12 periode mendatang. Lalu untuk hasil dari mean absolute percentage error-nya didapatkan hasil sekitar 8,23% yang menunjukkan tingkat akurasi yang sudah cukup baik. Lalu dengan demikian seluruh dari ETL hingga implementasi metode forecasting telah memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan analisis data. Lalu langkah-langkah ini mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan efisiensi, akurasi, dan relevansi informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat organisasi. Untuk metode yang kami gunakan untuk machine learning juga di sini ada SVR, Support Vector Regression. Baik, situ aja untuk progres kami di DLH ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.